Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafran Nusimamora. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan drone dalam bidang perkebunan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh, baik menggunakan remote control maupun melalui sistem otomatis yang sudah diprogram sebelumnya. Pada awalnya, drone banyak digunakan dalam dunia militer untuk keperluan pengintaian. Namun, seiring perkembangan teknologi, drone kini digunakan secara luas di berbagai bidang, termasuk di sektor perkebunan dan pertanian. Drone yang dipakai di perkebunan bukanlah drone mainan biasa, tetapi dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Misalnya, modern memiliki GPS untuk mengetahui posisi secara akurat sehingga setiap jalur penerbangan bisa diatur dengan rapi. Drone juga dilengkapi dengan kamera optik berkualitas tinggi untuk mengambil foto dan video lahan dari udara. Bahkan ada juga drone yang memiliki sensor khusus seperti sensor NDVI untuk mendeteksi kesehatan tanaman dan sensor thermal yang biasa melihat kelembapan tanah melalui perbedaan suhu. Dengan teknologi tersebut, drone mampu menjadi mata tani dari udara. Jika sebelumnya petani harus berjalan kaki mengelilingi lahan, yang luas untuk memantau kondisi tanaman, sekarang cukup dengan menerbangkan drone, semua data bisa diperoleh lebih cepat dan lebih akurat. Nah, baik. Selanjutnya yaitu pemanfaatan drone di kebunan. Lalu, apa saja manfaat nyata drone dalam bidang perkebunan? Ada beberapa hal penting yang bisa saya jelaskan tentang pemanfaatan drone di perkebunan. Yang pertama yaitu pemanfaatan kesehatan tanaman. Drone bisa digunakan untuk melihat kondisi kesehatan tanaman secara rutin. Melalui kamera multispektral, kita bisa melihat, mengetahui apakah tanaman sehat, kekurangan nutrisi, atau terkena penyakit. Dengan begitu, masalah bisa diketahui lebih cepat dan ditangani sebelum menyebabkan kerugian besar. Dan pemanfaatan kedua yaitu pemetaan dan pemantauan lahan. Drone mampu membuat peta digital dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dari peta ini, kita bisa mengetahui luas lahan, kondisi topografi, dan area yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini sangat membantu dalam perencanaan pengelolaan kebunan. Dan pemanfaatan yang ketiga atau yang terakhir yaitu penyemprotan pupuk dan pestisida. Saat ini sudah ada drone khusus yang bisa menyemprot pupuk cair maupun pestisida. Keunggulannya, penyemprotan menjadi lebih merata, lebih hemat waktu, dan juga mengurangi resiko bagi pekerja yang biasanya terpapar bahan kimia secara langsung. Dari ketiga pemanfaatan tadi, ada beberapa keuntungan besar yang bisa dirasakan oleh petani maupun perusahaan perkebunan. Yang pertama yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Drone bisa memantau lahan dalam hitungan menit dibandingkan berjam-jam jika dilakukan secara manual. Yang kedua, penghematan biaya. Penggunaan drone dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar dan juga menekan penggunaan bahan bakar atau alat transportasi lainnya. Dan yang ketiga yaitu peningkatan akurasi. Data yang diperoleh dari drone jauh lebih detail dan presisi, sehingga keputusan yang diambil juga lebih tepat sasaran. Yang keempat, deteksi dini masalah. Dengan pemantauan rutin, serangan hama atau penyakit bisa segera diketahui sebelum menyebar luas dan menyebabkan kerugian. Meskipun drone memberikan banyak manfaat,
Penerapannya di perkebunan juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perizinan dan regulasi. Penggunaan drone tidak bisa sembarangan karena setiap penerbangan berada di wilayah udara yang diatur oleh pemerintah. Operator drone harus mematuhi aturan resmi terkait batas ketinggian terbang, zona larangan terbang, serta izin khusus jika digunakan untuk area luas atau di dekat fasilitas penting. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan penerbangan, ketertiban, dan privasi masyarakat. Dan yang kedua yaitu kualitas data yang dipengaruhi kondisi lapangan. Data yang dihasilkan drone sangat bergantung pada kondisi cuaca dan sinyal GPS. Saat cuaca cerah, citra udara yang diperoleh biasanya lebih jelas dan akurat. Namun, ketika cuaca mendung, hujan, atau berangin kencang, kualitas gambar bisa menurun. Bahkan, penerbangan bisa berisiko gagal. Selain itu, gangguan jaringan GPS juga bisa menyebabkan data tidak presisi, sehingga hasil pemetaan atau analisis menjadi kurang optimal. Dan yang ketiga yaitu biaya dan keterampilan teknologi. Drone yang digunakan di sektor perkebunan bukanlah drone biasa, melainkan drone dengan teknologi canggih yang harganya relatif mahal. Selain biaya pembelian, diperlukan juga biaya perawatan, seperti baterai cadangan, perangkat lunak pengolahan data, serta pelatihan operator. Tidak semua petani memiliki kemampuan untuk mengoperasikan drone, sehingga dibutuhkan tenaga khusus untuk paham cara menerbangkan, mengolah data, mengelola data citra, dan menginterpretasikan hasilnya. Sebagai kesimpulan, drone adalah inovasi penting dalam pertanian modern. Dengan kemampuannya dalam pemetaan lahan, pemantauan tanaman, penyemprotan otomatis, dan pengumpulan data akurat, drone mampu meningkatkan efisiensi kerja petani, mengurangi biaya, dan meningkatkan hasil panen. Penggunaan drone juga membuat kerjaan di perkebunan lebih aman karena pekerjaan tidak lagi harus selalu turun langsung ke lahan yang luas untuk melakukan pengawasan maupun penyemprotan. Ke depan, diharapkan drone dapat menjadi alat standar di dunia perkebunan Indonesia, mengingat kita adalah negara agraris yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Mungkin demikian presentasi saya tentang pemanfaatan drone di perkebunan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.